Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami dari kelompok 3D. Perkenalkan, saya Anggun Renati Zafira. Saya Sakira Zafwa. Saya Nabila Rasali Zakirana. Saya Gio Pemaradan Semajeka. Kami akan mempresentasikan tentang identifikasi resiko, prioritas resiko, dan cara penanggulangannya. Yuk simak video ini biar tahu caranya. Yang pertama, latar belakang. Resiko usaha adalah kemungkinan munculnya kerugian yang tidak terduga dan tidak diharapkan terjadi dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya, identifikasi resiko. Yang pertama, terdapatnya banyak pesaing, menetapkan harga jual yang sangat rendah, tidak terfokusnya pemasaran dan nilai estetika, sulit mendapatkan bahan baku pisang berkualitas bagus, tidak konsistennya dalam penambahan bumbu, kesalahan dalam pengemasan, tidak memperlihatkan target penjualan, dan menetapkan harga jual yang tinggi. Prioritas resiko. Yang pertama adalah gaya hidup. Dengan membuat atau membuka usaha pisang goreng crispy harus memperlihatkan gaya hidup konsumen. Dengan perubahan gaya hidup adalah patokan terjualnya produk yang diminati. Menjual berbagai varian rasa pisang goreng akan mendapat keunggulan tersendiri terhadap produk yang dijual. Rasa manis yang sangat diminati kalangan muda dengan menetapkan topping sebanyak mungkin membuat peminat yang banyak. Yang kedua adalah harga. Untuk memenuhi keuntungan, kita harus tahu produk yang dijual sesuai dengan target penjualan. Apabila tidak memperlihatkan harga dan target penjualan, maka akan mengalami kerugian yang besar. Yang ketiga adalah kualitas. Sebagai bahan baku utama, pisang harus sangat diperhatikan untuk menentukan kualitas terhadap usaha yang akan dijalani. Dengan memperlihatkan kualitas pisang yang baik, maka akan berdampak baik untuk keberlangsungan usaha yang dimiliki. Semakin baik kualitas pisang yang akan digunakan, maka semakin berdampak positif yang besar terhadap usaha yang dijalani. Yang keempat, ketersediaan. Usaha pisang goreng crispy memiliki permintaan yang cukup tinggi di pasaran. Akan tetapi, dalam ketersediaan bahan baku utama masih terbatas. Pisang adalah tanaman tahunan dengan kendala kesuburan tanah yang rendah. Dalam proses produksi pisang goreng, bahan baku merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Ketersediaan bahan baku dalam suatu usaha memiliki pengaruh yang penting untuk berkembangnya usaha yang dimiliki. Selanjutnya adalah penanganan risiko. Yang pertama, menyusun rencana bisnis dengan penuh perhitungan. Yang kedua, analisis SWOT bertujuan untuk perencanaan bisnis. Aspek analisis SWOT adalah threat atau ancaman. 3. Perlihatkan kualitas produk agar tidak terjadinya kerugian dan mengurangi risiko yang tidak laku. Keempat adalah merencanakan strategi mitigasi masalah. Yang kelima adalah pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko. Hal yang terpenting adalah evaluasi. Yang pertama, evaluasi pasar dan pelanggan. Identifikasi target pasar, mengumpulkan umpan balik untuk meningkatkan produk layanan. Yang kedua adalah kualitas produk. Pastikan kualitas produk pisang dan minyak yang digunakan untuk menjaga cita rasa. Yang ketiga, pemasaran. Evaluasi efektivitas iklan dan promosi termasuk media sosial untuk menarik perhatian pelanggan. Keempat, keuangan. Analisis biaya produksi dan operasional untuk memaksimalkan profit. Yang kelima, operasional. Proses produksi untuk mengurangi limbah dan meningkatkan produktivitas dan menghubungkan kekurangan bahan baku. Keenam, resiko dan tantangan. Untuk mengidentifikasi masalah yang timbul saat bekerja. Yang ketujuh, kebersihan dan keamanan. Dilakukan agar terciptanya kenyamanan pelanggan dan terciptanya keharmonisan dalam suatu usaha yang dijalankan. Sekian video presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.